Oke, kita langsung aja bahas sebuah inisiatif pemerintah yang skalanya wow, masif banget. Inisiatif ini berpotensi besar mengubah wajah ekonomi pedesaan di Indonesia. Namanya Koperasi Merah Putih. Kita mulai dari angka ini dulu deh, biar kebayang skalanya. Pemerintah berencana mempercepat pembentukan 80.000 koperasi baru di tingkat desa dan kelurahan. Di seluruh Indonesia, ini bukan sekedar proyek, ini udah kayak gerakan nasional. Nah, ngeliat angka sebesar itu, pertanyaan utamanya kan simpel. Kenapa? Apa sih tujuan sebenarnya di balik pengerahan sumber daya yang sebegitu besar buat bikin puluhan ribu koperasi ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita bisa ngerti apa yang spesial dari model merah putih ini, kita perlu satu pemahaman dulu soal apa itu koperasi. Kita lihat dulu deh pilar-pilar dasarnya. Inti dari setiap koperasi yang sehat itu ya, ini good cooperative governance. Ini bukan istilah manajemen yang ribet kok. Anggap aja ini sistem yang memastikan koperasi itu dijalankan secara transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan tujuannya cuma satu, bikin anggotanya makin sejahtera. Fondasi koperasi di seluruh dunia itu berdiri di atas 7 prinsip ini. Namanya prinsip Rochdale. Inilah yang bikin koperasi beda dari perusahaan biasa. Contohnya nih, pengelolaan demokratis. Artinya, satu anggota punya satu suara. Gak peduli modal kamu gede atau kecil, suaranya tetap sama. Nah, ini kan ide yang keren banget dan jadi jantungnya koperasi. Baik, sekarang kita udah pegang dasarnya. Yuk kita masuk ke topik utama kita. Apa itu Koperasi Merah Putih? Dan apa sih yang bikin model ini beda? Kalau kita lihat dari sisi resminya, visinya ini ambisius banget. Koperasi Merah Putih ini diposisikan sebagai alat buat berjuang di bidang ekonomi, sebuah solusi yang sengaja dirancang buat mengatasi kemiskinan di desa sesuai amanat instruksi Presiden. Yang menarik, gagasan ini tuh nggak ujuk-ujuk muncul loh, ternyata akarnya dalam banget di sejarah pemikiran ekonomi Indonesia. Dari konsep pembangunan semesta berencana, semangat ekonomi Pancasila di UUD 1945 kita, sampai akhirnya jadi nyata lewat inisiatif 80.000 koperasi ini. Oke, jadi apa dong bedanya koperasi merah putih ini sama koperasi konvensional yang mungkin udah ada di sekitar kita? Coba kita bandingin langsung ya. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Koperasi biasa itu kan lahirnya dari bawah, dari inisiatif anggota. Kalau koperasi merah putih ini inisiatifnya dari atas, dari pemerintah. Lihat juga sumber dananya, melibatkan dana desa dan APBN. Dan yang paling penting, peran pemerintahnya bukan lagi cuma ngawasin dari jauh, tapi jadi fasilitator dan pembina yang aktif banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau pemerintah terlibat seaktif itu, terus siapa dong yang sebenarnya pegang kendali di dalam koperasi ini? Mari kita lihat struktur organisasinya. Nah, ini poin yang krusial banget buat dicatat. Menurut undang-undang, meskipun ini program pemerintah, kekuasaan tertinggi buat mengambil keputusan itu tetap ada di tangan anggota lewat rapat anggota. Ini prinsip demokrasi koperasi yang nggak bisa diganggu-gugat. Tentu saja, anggota kan nggak bisa ngurusin operasional tiap hari. Nah, disitulah tugasnya pengurus. Mereka ini dipilih dari dan oleh anggota buat menjalankan bisnisnya koperasi. Mulai dari ngelola usaha sampai bikin laporan pertanggungjawaban. Mereka ini ibaratnya eksekutor dari keputusan rapat anggota. Biar seimbang, biar ada yang ngawasin. Makanya ada juga yang namanya pengawas. Anggap aja mereka ini auditor internalnya koperasi. Mereka juga dipilih oleh anggota dan tugasnya ya mengawasi kinerjanya pengurus. Mereka punya wewenang penuh buat memeriksa semua catatan dan minta keterangan apapun yang mereka butuhkan. Nah, setelah kita paham bedanya dan cara kerjanya, kita balik lagi ke pertanyaan kenapa? Apa sih sebetulnya semangat atau filosofi yang mau diwujudkan lewat Koperasi Merah Putih ini? Ini lebih dari sekedar bisnis. Ada 3 nilai utama yang jadi fondasinya. Pertama, gotong royong buat memperkuat kerjasama di desa. Kedua, kemandirian bangsa. Tujuannya jelas banget, melawan praktik rentenir. Dan ketiga, keadilan sosial, di mana keuntungan atau sisa hasil usaha itu manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, bukan cuma anggotanya aja. Jadi intinya begini, dengan struktur yang unik, dukungan penuh dari pemerintah, dan landasan filosofi yang kuat, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah model koperasi merah putih ini bakal jadi game changer yang sesungguhnya buat ekonomi pedesaan di Indonesia? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan bersama dari penjelasan kali ini.